Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang artinya, barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya, dan murkalah Allah atasnya, dan dia dilaknat dan disediakan untuknya siksaan yang besar. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa orang yang membunuh mukmin, orang muslim dengan sengaja, maka itu adalah dosa yang amat besar, bahkan mendekati dosa menyekutukan Allah. Bahkan termasuk dalam dosa-dosa besar yang lain. Dan dosa ini, orang yang membunuh tersebut diancam dengan 4 ancaman besar. Yang pertama, kekal di dalam neraka jahanam. Yang kedua, ditimpa oleh Allah dengan kemurkaannya. Yang ketiga, dilaknat atau dikutuk hidupnya. Dan yang keempat, disediakan baginya siksaan yang besar. Dari keempat ancaman ini saja, taulah kita betapa besar dosa orang yang membunuh. Bahkan bukan hanya Al-Quran yang berbicara, banyak terdapat puluhan hadis yang mengancam keras membunuh sesama manusia dengan sengaja. Begitu juga dalam banyak tafsir, diantaranya Ibnu Katsir, maka dosa membunuh ini adalah dosa yang amat sangat besar dan disejajarkan dengan menyekutukan Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, yaitu hadis sahih, dijelaskan di situ bahwa apabila seseorang menyetujui temannya akan membunuh seseorang, misalnya terjadi percakapan antara 2 orang, yang satu bertanya kepada temannya, bagaimana kalau si fulan ini kita bunuh saja? Lalu temannya yang satu menyetujui, atau bahkan hanya menjawab dengan satu kata, yaitu kata terserah kamu. Maka orang yang menyetujui atau menyepakati tujuan temannya untuk membunuh seseorang ini, dia sudah diancam dengan hukuman di akhirat nanti, yaitu akan tertulis di keningnya, orang ini tidak ada harapan untuk mendapat rahmat Allah. Itu hanya menyetujui dengan satu kata. Apalagi kalau dia menjadi eksekutor, kalau dia yang membunuh seseorang dengan tangannya, tentu hukumannya akan sangat lebih berat. Demikian dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis lain
yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'ahidan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh seseorang bukan Islam, seorang non-Muslim yang telah mengikat perjanjian dengan Rasulullah pada masa itu, yaitu yang dikenal dengan sebutan kafir dhimmi, maka orang tersebut tidak akan mencium aroma syurga. Dan jarak antara aroma syurga dengan dirinya 40 tahun lamanya. Itu jika dia membunuh non-Muslim yang sudah dilindungi dalam Islam. Apalagi jika dia membunuh seorang Muslim. Dalam hadis lain, riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW pun bersabda, "La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin." Yang artinya, kehilangan dunia bagi Allah itu lebih kecil dibanding kehilangan nyawa seorang muslim. Dari hadis ini kita bisa mengetahui betapa Allah sangat menghargai nyawa seseorang. Bahkan disebut pula dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, bahwa perkara membunuh inilah yang mula-mula akan dibuka atau akan dipersidangkan di hari kiamat. Dan masih banyak lagi tentunya hadis-hadis lain yang membahas tentang membunuh dengan sengaja ini. Karena itulah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas, beliau sampai berpendapat bahwa orang yang membunuh sesama muslim dengan sengaja bukan karena dalam peperangan atau bukan karena dia sedang bertugas menjalani hukum pengadilan, misalnya dia menjadi algojo dalam hukuman qisas misalnya, bukan karena dia bertugas untuk membunuh karena hukum, akan tetapi dia membunuh karena balas dendam, sakit hati, bersikap zalim, menganiaya, dan lain sebagainya, maka menurut sahabat Ibnu Abbas, orang itu tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat Ibnu Abbas ini menjadi perbincangan yang panjang di kalangan ahli tafsir dan ahli fikih. Dan di antara pendapat-pendapat para ulama tersebut, yaitu pendapat Ibnu Qayyim dalam Al-Jawabul Kafi, yaitu beliau berpendapat bahwa apabila orang yang membunuh sesama muslim, dia menjalankan 3 hak, maka taubatnya diterima. Apakah hak-hak tersebut? Yang pertama, hak dia kepada Allah, yaitu dia bertobat, taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya, dia menyesali perbuatannya dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulang perbuatannya. Kemudian yang kedua, dia menyerahkan haknya kepada penguasa, kepada ahli hukum. Dia menyerahkan diri kepada ahli hukum, bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan yang ketiga, hak orang yang dia bunuh. Maka hak orang yang dia bunuh,
karena dia sudah tidak bisa lagi tentunya meminta maaf pada yang terbunuh, maka Allah lah yang akan mendamaikan mereka berdua nanti di hari kiamat, yaitu Allah yang akan mengganti kerugian korban yang terbunuh tersebut, dan Allah akan mengampuni atau menerima taubat si pembunuh. Demikian menurut pendapat Imam Ibnu Qayyim. Tentu saja masih banyak lagi pendapat para ulama-ulama yang bermacam-macam, dan tentunya tidak mungkin kita bahas satu persatu di video yang singkat ini. Dari pendapat-pendapat di atas, maka kita bisa memahami betapa besarnya dosa orang yang membunuh dengan sengaja, dan yang sangat disayangkan di masa kita saat ini, maraknya kasus-kasus pembunuhan tentu saja dengan sengaja, dengan berbagai motifnya, yaitu karena dendam, karena sakit hati, karena merampok, dan kezaliman-kezaliman atau kekejian-kekejian lainnya. Dan tentu saja ini sangat memprihatinkan, dan ini adalah PR kita bersama untuk saling mengingatkan sebagai sesama muslim, yaitu kalau saja semua muslim memahami, menghayati, dan mengerjakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya, maka kezaliman dan kekejian tersebut tidak akan terjadi. Semoga kita bisa menyadari ini semua dan segera menyadari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa ketidakpahaman kita terhadap agama kita, dan segera memperbaiki diri untuk menjadi seorang muslim yang sebenarnya, sehingga terhindarlah kita dari sifat-sifat dan perbuatan aniaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.